Bab 236 Bar Mata Malam. Liu Yech adalah wanita yang lembut di luar tetapi keras di dalam. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menopang rumahnya yang bobrok sendirian. Melihat Long Xiang mencoba memperkosanya, dia mulai melawan dan menamparnya dengan keras. Wanita jalang. Beraninya kau memukulku. Long Xiang menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan ekspresi muram, jika aku tidak memperkosamu hari ini, aku akan memakan topiku. Apakah kau lupa apa yang kulakukan? Percaya atau tidak, aku bisa menjual putrimu yang sakit ke Afrika sekarang. Ada banyak orang kaya yang punya hobi khusus di sana. Lagi pula, dia sudah menderita leukemia. Tidak masalah jika dia terkena AIDS. Kamu berani. Meskipun Liu Ye berbicara dengan tegas, dia sangat takut. Dia tidak takut mati, tetapi dia takut putrinya akan menderita. Tidak ada yang tidak berani kulakukan di dunia ini. Mulai sekarang, patuhilah perintahku, atau kau harus pergi ke Afrika untuk menjemput putrimu. Kemudian dia menerkam Liu Ye dengan senyum cabul di wajahnya. Kali ini, Liu Ye benar-benar kehilangan keberanian untuk melawan. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan meneteskan air mata kesedihan. Demi putrinya, dia hanya bisa menanggung semua ini. Ketika Long Xiang sedang dengan puas bersiap menikmati wanita cantik di depannya, tiba-tiba seorang gangster berambut kuning menyerbu masuk dari luar. Putra mahkota, kita dalam masalah sekarang. Gangster berambut kuning itu terkesiap. Long Xiang mengangkat celananya dan berkata dengan marah, jika kamu tidak memberiku alasan yang tepat, aku akan memotongmu. Putra mahkota, bos besar datang, teriak gangster berambut kuning itu. Bos besar, untuk apa dia datang, di mana dia sekarang? Kepanikan melintas di mata Long Xiang. Dia segera berpakaian. Dia sudah ada di depan pintu, jadi aku ingin sekali memberitahumu. Long Xiang berkata kepada gangster berambut kuning itu, awasi wanita ini, jangan biarkan siapapun menemukannya, dan jangan biarkan dia lari keluar. Kemudian dia bergegas keluar dari ruang pribadi dan menuju lobi bar. Begitu dia keluar, dia melihat seorang pria setengah baya datang dari arah depan, diikuti oleh lebih dari 20 pengawal berpakaian hitam. Ayah, kau sudah di sini, kenapa kau tidak meneleponku dulu agar aku bisa menjemputmu? Long Xiang melangkah maju dengan wajah tersenyum. Pria parubaya di seberangnya adalah Long Haiseng, pemimpin bawah tanah kota Jiangnan. Long Xiang tersenyum seperti bunga krisan, tetapi hatinya sangat gugup. Ayah angkatnya mempercayakan setengah dari industri kepadanya dan tidak pernah ikut campur. Mengapa dia tiba-tiba datang ke sini? Ada firasat buruk di hatinya. Tidak ada yang penting, aku hanya datang dan melihat-lihat. Kemudian Long Haiseng langsung menuju kamar pribadi. Hari ini, selain kapten pengawal Da Fei, ada seorang pemuda lain di sampingnya. Pria itu tingginya hanya 1,7 meter dan kulitnya gelap. Sekilas, orang bisa tahu bahwa dia bukan orang Huaxia, tetapi ototnya seperti besi cor, ekspresinya garang dan tidak terkendali. Namanya Banir, seorang juara tinju Thailand yang terkenal, yang diundang oleh Long Haiseng dari Thailand setelah pembunuhan terakhir untuk memperkuat tim pengawalnya. Long Xiang terkejut ketika melihat Long Haiseng bergegas menuju kamar pribadi. Liu Ye terkunci di dalamnya. Jika Long Haiseng tahu apa yang telah dilakukannya, dia harus membunuhnya secara langsung. Dia bergegas dan berkata, Ayah, ada sedikit masalah dengan kamar itu 2 hari yang lalu, kamar itu sedang direnovasi, ayo kita pergi ke tempat lain untuk beristirahat. Kemudian dia membawa Long Haiseng ke kamar pribadi di sebelahnya. Untungnya, Long Haiseng tidak mempedulikannya dan mengikutinya ke kamar, yang membuat Long Xiang merasa sedikit lega. Setelah Long Haiseng duduk di sofa, Long Xiang bergegas membawakannya cerutu, dan kemudian membawakannya teh dengan keramah tamahan yang menyanjung. Long Haiseng mengisap rokoknya lalu berkata, bagaimana bisnis kita akhir-akhir ini? Long Xiang berkata, bisnisnya bagus, semuanya baik-baik saja. Oh. Long Haiseng meliriknya dan berkata, bawakan aku buku-buku itu dan biarkan aku melihatnya. Long Xiang terkejut. Dia tidak menyangka Long Haiseng akan datang memeriksa akun hari ini. Dia adalah keponakan jauh Long Haiseng. Dia tidak memiliki keterampilan lain, tetapi dia pandai menyanjung. Setelah Long Xiaobao terkena leukemia, dia terus menjilat Long Haiseng dan mengakuinya sebagai ayah angkatnya, sehingga Long Haiseng menyerahkan hampir setengah dari industrinya kepadanya. Dalam beberapa tahun terakhir, Long Haiseng hanya fokus pada penyakit Long Xiaobao. Dia jarang bertanya tentang bisnis dan menutup mata terhadap Long Xiang. Karena itu, Long Xiang mengandalkan bantuan Long Haiseng dan menganggap dirinya sebagai putra mahkota. Dia tidak hanya melakukan kejahatan di mana-mana, tetapi juga menggelapkan banyak uang Long Haiseng. Dia tidak pernah menyangka bahwa ayah angkatnya akan tiba-tiba datang untuk memeriksa rekening, yang membuatnya terkejut. Apakah ada yang salah? Long Haiseng menatapnya dan bertanya. Tidak, tidak ada. Long Xiang berkata,
Hanya saja akuntan itu meminta cuti hari ini, jadi buku-buku itu tidak bisa dikeluarkan dari brankas. Dia masih ingin bertahan. Tidak masalah, aku punya banyak waktu hari ini, aku bisa menunggu. Long Haiseng menoleh ke Dafei dan berkata, minta seseorang untuk segera menjemput akuntan itu. Melihat bahwa dia tidak bisa ikut campur, Long Xiang harus mengatur seorang gangster kecil untuk membawa pengawal Long Haiseng untuk menjemput akuntan itu. Namun, dia tidak terlalu takut. Bagaimanapun, Long Xiaobao, putra Long Haiseng, sudah ditakdirkan untuk mati. Ayah baptisnya akan bergantung padanya di masa depan. Bahkan jika ada sesuatu yang mencurigakan ditemukan dalam laporan, dia paling-paling hanya akan dimarahi. Dia bahkan membayangkan bahwa alasan Long Haiseng datang memeriksa rekeningnya adalah untuk melatihnya lebih baik menjadi ahli waris. Di depan Night Eye Bar, dua gangster bertato sedang duduk di kursi untuk menjaga pintu, di sampingnya ada tanda yang menunjukkan bar tersebut tutup. Pertama, saat itu belum musim ramai untuk berbisnis. Kedua, Long Haiseng telah membawa orang untuk memeriksa rekening, jadi Long Xiang mengatur agar bar ditutup sementara. Dua gangster kecil sedang merokok dan mengobrol, dan seorang gangster kecil dengan lubang telinga berkata, "Saudaraku, kau tidak tahu, wanita yang baru saja kita bawa kembali ke Crown Prince itu sangat cantik, dia memiliki wajah yang cantik dan lekuk tubuh yang indah, dia benar-benar seksi. Saya sudah hidup bermasyarakat selama bertahun-tahun, dan saya belum pernah melihat wanita secantik itu sebelumnya. Jika saya bisa tidur dengannya satu malam saja, itu akan sepadan dengan pengorbanan saya." "Benarkah?" kata gangster lain yang bertato di lengannya. "Apakah dia secantik itu? Ada banyak gadis cantik di bar kita, tidak adakah di antara mereka yang bisa menyamai wanita itu?" Gangster yang telinganya ditindik itu berkata, "Ya, mereka jelas bukan saingannya, wanita ini menakjubkan, meskipun dia punya anak, bentuk tubuhnya sempurna, dan penampilannya yang centil membuat orang gatal. Oh, aku hanya ingin melemparkan diriku padanya." "Maksudmu wanita ini pernah melahirkan anak sebelumnya?" "Apa salahnya punya anak? Kamu tidak tahu apa-apa, wanita dewasa adalah yang terbaik. Kalau tidak, bagaimana mungkin putra mahkota mau bersusah payah untuk membawanya ke sini?" "Aku tersentuh dengan apa yang kau katakan, mungkin dengan watak playboy-nya, putra mahkota akan segera bosan padanya, dan kemudian kita juga bisa mendapatkan wanita ini." Kedua lelaki itu tak kuasa menahan tawa mereka. Saat itu, seorang lelaki dengan seorang gadis kecil muncul di hadapan mereka. Qin Haodong, seorang pendengar yang saksama, mendengar percakapan itu dengan jelas, dan menjadi sangat marah. Dia mencengkeram kerah gangster bertato itu dan bertanya dengan suara dingin, "Di mana kamu menyembunyikan wanita itu?" "Wah, kamu mau mati nggak? Kamu tahu di mana tempatnya? Ini Night Eye Bar, tempat putra mahkota. Lepaskan aku atau besok seluruh keluargamu akan dibuang ke sungai untuk memberi makan ikan." Gangster bertato itu tidak tahu apa-apa. Kali ini, dia bahkan berani mengintimidasi Qin Haodong. Sebelum dia selesai berbicara, dia terbang keluar dan memecahkan pintu kaca bar. Tulang-tulangnya patah dan dia tergeletak di tanah sambil memuntahkan darah. Setelah menjatuhkan salah satu dari mereka, Qin Haodong mengulurkan tangan dan meraih gangster bertelinga besar itu. Dia bertanya dengan marah, "Aku hanya bertanya sekali, di mana kau menyembunyikan wanita itu?" Melihat penampilan pasangannya yang menyedihkan, dia langsung buang air kecil karena takut. Dia menunjuk ke lantai atas dan gemetar dan berkata, "Dia ada di lantai atas, di kamar putra mahkota, tolong jangan bunuh aku." Qin Haodong mengusirnya dan pergi ke Night Eye Bar. Begitu dia memasuki lobi, 40 atau 50 gangster kecil dengan pisau mengelilingi mereka. "Tang Tang, apakah kamu takut?" Qin Haodong bertanya pada si kecil. Putrinya ditakdirkan untuk menjadi luar biasa di masa depan. Alasan mengapa dia membawa anak kecil itu hari ini adalah untuk melatih keberanian dan visinya. "Aku tidak takut, mereka orang jahat, kalau papa setuju, aku akan bakar mereka semua." Si kecil pantas mendapatkan tubuh suci Suzaku. Tidak ada rasa takut di matanya. Sebaliknya, ada sedikit kegembiraan di matanya. Qin Haodong berkata dengan tergesa-gesa, "Ayahmu bisa menghadapi orang-orang jahat ini sendirian, jangan gunakan api dengan sembarangan." Dia gugup karena suatu alasan. Jika si kecil benar-benar membakar di sini dengan mata Phoenix, itu akan menjadi masalah besar. Mungkin gedung-gedung di sekitarnya akan terbakar bersama. Mereka berdua dikepung di tengah, tetapi mereka bahkan tidak menatap para gangster itu. Para gangster itu marah dan melambaikan pisau di tangan mereka dan bergegas mendekat. Mereka hanya bisa menindas orang biasa dalam kehidupan sehari-hari, tetapi sekarang mereka berhadapan dengan seorang ahli tingkat kelima dari kekuatan tersembunyi. Qin Haodong tidak akan menganggap mereka serius. Terlebih lagi, dia merasa kesal karena bajingan-bajingan kecil ini telah melakukan begitu banyak hal jahat sehingga bahkan Liu Yech yang lembut dan baik hati tidak dapat dilepaskan.
Jadi dia tidak menunjukkan belas kasihan. Dengan tangan dan kaki yang patah, para gangster itu berlarian sambil berteriak. Long Xiang menemani Long Haiseng dengan hati-hati. Tiba-tiba, seorang gangster pub bergegas masuk dan berkata dengan suara menakutkan, "Putra mahkota. Kita dalam masalah besar sekarang." Wajah Long Xiang menjadi muram. Gelar putra mahkota diberikan oleh dirinya sendiri. Pria konyol ini meneriakkannya di depan Long Haiseng. Bukankah dia sedang mencari masalah dengannya? Dia menatap gangster kecil itu dengan galak dan berkata dengan marah, "Tidakkah kau lihat aku sedang berbicara dengan ayahku yang disumpah? Apa yang lebih penting daripada ayahku yang disumpah? Keluar dari sini." Gangster itu benar-benar bingung. Dia sama sekali tidak menyadari arti kata-kata Long Xiang. Dia tersentak dan berteriak, "Putra mahkota, sesuatu benar-benar terjadi, seseorang menghancurkan bar." "Apa? Seseorang berani menghancurkan barku?" Long Xiang memang terkejut. Barnya milik Long Haiseng. Tidak ada yang berani membuat masalah di sini selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa bar itu tiba-tiba dihancurkan? Hal itu juga membuatnya merasa malu. Ia berteriak dengan marah, "Mana orang-orang kita? Kalian dibayar untuk apa? Bukankah kalian sudah memenggal kepala orang yang menghancurkan bar itu?" Gangster kecil itu berkata, "Putra mahkota, kita semua pergi untuk melawannya, tetapi orang itu begitu ganas sehingga saudara-saudara kita menderita banyak korban, aku khawatir dia akan segera menyerbu." Bab 237 Tantangan dari Raja Tinju Thailand. "Apa yang kau katakan? Kita punya begitu banyak saudara, bagaimana mungkin kita tidak menjadi lawannya?" Long Xiang bertanya dengan wajah terkejut, "Ada berapa banyak dari mereka?" Gangster kecil itu berkata dengan ragu-ragu, agak sulit untuk mengatakannya. Long Xiang menamparnya dan berkata dengan marah, "Apa kau benar-benar bodoh? Tidak bisakah kau menghitung, 30 atau 50? Si pengganggu kecil menutupi wajahnya dan berkata, "Tidak banyak, hanya seorang pemuda yang menggendong seorang anak. Gadis kecil itu baru berusia 3 atau 4 tahun, aku tidak tahu apakah dia harus dihitung sebagai satu orang atau tidak." "Apa, maksudmu ada pria dengan anak kecil yang merusak tempat kita?" Long Xiang mengira gangster kecil di depannya itu gila. Semua gangster yang dia latih sudah berpengalaman dalam bertarung. Bagaimana mungkin 40 atau 50 orang tidak bisa melawan seorang pria yang membawa seorang anak? Tepat pada saat itu, pintu ditendang hingga terbuka. Qin Haodong berdiri tegak di pintu sambil menggendong anak kecil itu. Melihat si kecil memakan lollipop, Long Xiang segera menyadari bahwa dialah orang yang sangat jago bertarung. Sekarang dia hanya bisa meminta bantuan Long Haiseng. Dia bergegas dan berteriak, "Ayah baptis, orang ini jelas tidak menghormatimu, jadi kamu harus memberinya pelajaran yang bagus." Pada saat yang sama, dia juga merasa sedikit aneh. Meskipun bar itu berada di bawah kendalinya, itu tetap milik Long Haiseng. Bagaimana mungkin pengawal Long Haiseng bersikap acuh tak acuh saat bar itu dihancurkan? Namun dia tidak tahu bahwa pengawal Long Haiseng telah dirobohkan oleh Qin Haodong atau sangat mengenalnya, jadi mustahil bagi mereka untuk bergerak. "Paman Long, kenapa kamu di sini? Apakah kakak Xiao Bao ada di sini? Aku ingin bermain dengannya." Si kecil memiliki mata yang tajam dan langsung mengenali Long Haiseng. "Xiao Bao tidak datang, kamu bisa pergi ke rumahku kapan-kapan." Setelah melihat Qin Haodong, Long Haiseng, yang sedang duduk di sofa, segera berdiri dan berkata dengan antusias, "Kakak Qin, mengapa kamu ada di sini?" Melihat rasa hormat dan kasih sayang ayah baptisnya terhadap pemuda ini, Long Xiang dipenuhi dengan keheranan, dan dia bertanya-tanya apakah ada pemuda di selatan sungai Yangtze yang dapat membuat Long Haiseng bersikap begitu hormat. Qin Haodong tidak yakin apakah hal itu ada hubungannya dengan Long Haiseng. Dia berkata dengan wajah dingin, "Aku di sini untuk mencari pangeran dan bertanya kepadanya tentang seorang wanita." Anak kecil itu berkata dengan suara kekanak-kanakannya, "Seorang pria jahat menangkap ibu dari seorang kakak perempuan." Sebagai pengendali dunia bawah tanah di selatan sungai Yangtze, Long Haiseng juga tahu bahwa Long Xiang telah memberikan dirinya gelar pangeran. Dia menoleh dan bertanya, "Ada apa? Kamu yang melakukannya?" Long Xiang gemetar ketakutan. Dia tidak menyangka akan ada orang yang mendatanginya untuk mengambil wanita yang telah dia renggut, dan ternyata Long Haiseng juga ada di sana. Meskipun Long Haiseng adalah pemimpin dunia bawah, dia sangat ketat dengan bawahannya. Jika dia tahu bahwa dia telah menculik Liu Yech, dia akan menghabisinya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu, ayah baptis, ada begitu banyak orang di bawahku, mungkin bajingan bodoh yang melakukannya." Qin Haodong menyadari bahwa Long Haiseng tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Dia melirik Long Xiang di sebelahnya dan berkata dengan suara dingin, "Apakah kamu pangeran? Saudara-saudaraku memanggilku dengan sebutan itu hanya untuk bersenang-senang." Long Xiang berkata dengan malu. Meskipun Long Haiseng adalah bos dunia bawah, agak keterlaluan baginya untuk mendapatkan gelar pangeran. Selain itu,
Long Haiseng memiliki putranya sendiri. Meskipun putranya akan meninggal karena leukemia cepat atau lambat, dia belum mati. Itu kamu biarkan Liu Ye pergi, atau aku akan mengirimmu ke neraka sekarang. Suara Qin Haodong tidak keras tetapi menakutkan, yang membuat orang merasa tidak mampu menolak. Long Xiang terkejut. Dia memegang lengan Long Haiseng dan berkata, Ayah Baptis, kau harus membantuku, aku benar-benar tidak tahu siapa Liu Ye ini. Long Haiseng berkata, Saudara Qin, mungkinkah ada kesalahpahaman? Saya 100% yakin bahwa dialah yang menculik wanita itu. Roh kuat Qin Haodong telah merasakan napas Liu Ye dari Long Xiang, yang lebih berguna daripada bukti apapun. Kemudian dia perlahan menutup matanya dan dengan hati-hati merasakan sumber napas itu. Itu ada di sebelah. Dalam pandangan Long Haiseng, dia adalah pemimpin dunia bawah. Long Xiang tidak berani menipunya meskipun dia punya nyali. Jadi dia tidak percaya bahwa Long Xiang berbohong. Dia pikir pasti ada kesalahpahaman dalam hal itu. Ketika dia akan mengatakan sesuatu lagi, Qin Haodong tiba-tiba membuka matanya, memegang lelaki kecil itu di tangan kirinya, dan memukul dinding dengan keras dengan tangan kanannya. Pukulan hegemonik itu dipenuhi dengan semangat yang dapat menaklukkan gunung dan sungai. Banir, juara tinju Thailand, duduk di samping. Adegan itu membuat pupil matanya mengecil tajam, dan kemudian matanya bersinar dengan semangat juang. Ketika yang lain tidak tahu apa yang sedang terjadi, tembok kokoh itu roboh di tengah jalan oleh pukulan Qin Haodong. Dengan asap dan debu yang tersebar, pemandangan di ujung yang berlawanan tersaji dengan jelas. Karena takut Liu Ye akan ditemukan, gangster berambut kuning itu membungkusnya di kursi dengan handuk di mulutnya dan berjongkok di sampingnya. Dia terkejut karena dia tidak pernah menyangka tembok itu akan dirobohkan. Wajah Qin Haodong menjadi dingin saat melihat Liu Ye. Dia melangkah melewati celah itu, lalu merobek handuk di mulut Liu Ye dan merobek tali di tubuhnya. Itu kamu, Dr. Qin, terima kasih banyak. Liu Ye, yang sudah putus asa, melihat harapan lagi. Dia menangis terseduh-seduh dengan air mata yang menetes seperti mutiara yang jatuh. Pada saat ini, bahkan jika Qin Haodong tidak berbicara, Long Haiseng dapat memahami apa yang sedang terjadi. Tidak heran Long Xiang mengatakan bahwa ruangan itu sedang direnovasi. Ada seorang wanita yang telah diculik di dalamnya. Dia selalu berpikir bahwa putra baptisnya tidak akan berbohong kepadanya. Namun, mulutnya penuh dengan kebohongan. Binatang, berlututlah sekarang juga. Long Haiseng menamparkan Long Xiang, meninggalkan bekas telapak tangan merah cerah di wajahnya. Ayah Baptis, aku salah, tolong maafkan aku kali ini. Skandal itu terbongkar. Long Xiang berlutut, memukul mulutnya dan berpura-pura menyedihkan. Long Haiseng berkata dengan marah, katakan padaku, ada apa, bukankah kau baru saja mengatakan kau tidak tahu apa-apa, bagaimana mungkin ada seorang wanita di sini? Aku. Long Xiang tergagap cukup lama, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Sekarang tidak mungkin untuk berbohong, tetapi dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Dia takut dipukuli sampai mati oleh Long Haiseng. Long Haiseng menoleh ke Liu Ye dan berkata, Nona ini, bisakah kau memberitahuku apa yang terjadi? Liu Ye tidak mengenal Long Haiseng. Dia menoleh ke Qin Haodong dan meminta nasihatnya. Qin Haodong berkata, Saudari Liu, ini adalah saudara Long Haiseng, Anda dapat mengatakan yang sebenarnya, dia akan menangani masalah hari ini dengan adil. Kata-kata Qin Haodong tidak hanya ditujukan untuk Liu Ye, tetapi juga untuk Long Haiseng. Meskipun Long Haiseng tidak tahu apa yang terjadi hari itu, Long Xiang adalah orangnya. Dia berutang budi kepada Liu Ye, jika tidak, kemarahan Qin Haodong tidak akan bisa diredakan. Dengan izin Qin Haodong, Liu Ye menyeka air matanya dan menceritakan bagaimana dia meminjam uang dari Long Xiang untuk membeli obat bagi anaknya, bagaimana dia diperas ketika dia mengembalikan uang itu, dan bagaimana Long Xiang mengambil kesempatan untuk menculiknya. Dasar binatang. Mendengar cerita itu, Long Haiseng terbakar amarah dan menamparkan Long Xiang karena amarahnya. Long Xiaobao juga menderita leukemia. Dia sangat menyadari kesulitan yang dialami orang tua dari anak yang sakit. Selain itu, Liu Ye sendirian dengan putrinya. Dalam kasus saat ini, Long Xiang melakukan hal seperti itu tanpa hati nurani. Itu benar-benar membuat darahnya naik. Setelah lebih dari selusin tamparan, wajah Long Xiang membengkak seperti kepala babi. Long Haiseng masih marah. Dia menoleh ke Dafei dan berkata, menurut aturan, bagaimana kita harus menghadapi situasi ini? Dafei berkata dengan hormat, menurut butir pertama aturan geng, mereka yang menipu bos harus dilempar ke sungai dengan keempat anggota tubuhnya patah. Butir keenam aturan geng mengatakan bahwa mereka yang menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk menindas orang dan memperkosa wanita akan dibunuh. Dia sangat pintar. Meskipun Long Xiang telah melakukan kejahatan besar, dia tetap anak baptis Long Haiseng.
Dia tidak mengungkapkan pendapatnya sebelum dia memahami maksud Long Haiseng, tetapi membacakan aturan sesuai dengan ketentuan. Long Haiseng berkata dengan suara rendah, karena ada aturan, mari kita habisi dia sesuai aturan. Da Fei menghela napas dalam hatinya, mengetahui bahwa Long Haiseng berutang budi pada Qin Haodong. Jika Long Xiang memprovokasi orang lain, dia mungkin masih hidup. Sekarang sepertinya dia harus mati. Dia melambaikan tangannya. Dua pengawal berjas hitam maju dan mengambil tali untuk mengikat Long Xiang. Long Xiang benar-benar panik. Ia mengira Long Haiseng hanya menamparnya beberapa kali untuk menunjukkannya kepada orang lain. Siapa yang tahu bahwa ia harus bertindak sesuai dengan aturan geng. Dia memeluk kaki Long Haiseng dan memohon, "Ayah Baptis, tolong jangan bunuh aku, maafkan aku kali ini, aku berjanji tidak akan melakukan hal seperti itu lain kali, apakah kau lupa bahwa aku akan melayanimu di masa tuamu?" Long Haiseng mengusirnya dan berkata dengan jijik, "Kupikir kau orang yang jujur, jadi aku menerimamu sebagai anak baptisku dan mempercayakan urusan geng kepadamu. Aku tidak menyangka kau akan melakukan hal yang merugikan seperti itu, karena kau melakukan kesalahan, kau harus dihukum." Long Xiang menangis, "Ayah Baptis, kau tidak bisa melakukan ini padaku, hidup Xiao Bao tidak akan lama lagi, aku akan menjadi anakmu di masa depan." Long Haiseng berkata dengan dingin, "Bahkan jika putraku sendiri melakukan hal yang jahat seperti itu, aku akan menghukumnya sesuai dengan aturan geng. Selain itu, penyakit Xiao Bao telah disembuhkan oleh saudara Qin." "Apa, dia sudah sembuh?" Long Xiang terkejut. Tidak heran sikap Long Haiseng berubah drastis hari ini. Ternyata pemuda itu telah menghancurkan prospeknya. Dia masih tidak tahu siapa Qin Haodong. Jika dia tahu ada orang sekuat itu, dia tidak akan berani memprovokasi Liu Ye, tetapi sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Long Haiseng berbalik dan melambaikan tangannya. Kedua pengawal itu segera mengikat Long Xiang dan membawanya keluar dengan mulut disumpal. Setelah semuanya beres, dia berkata kepada Qin Haodong, "Saya benar-benar minta maaf. Maaf, Saudara Qin, tetapi saya tidak menyangka binatang kecil ini akan melakukan hal seperti itu. Dia pantas mendapatkan lebih dari sekadar kematian." Kemudian dia mengeluarkan buku cek dan menulis cek senilai 1 juta yuan dan menyerahkannya kepada Liu Ye. "Kakak, aku minta maaf atas hal ini, kamu harus menerima uang ini sebagai kompensasi." Segalanya berubah terlalu cepat, Liu Ye tidak bisa terbiasa untuk sementara waktu. Baru saja dia putus asa, berpikir bahwa dia akan dihancurkan oleh Long Xiang. Namun, setelah Qin Haodong muncul, semuanya berubah. Pertama, dia menyelamatkannya, lalu Long Haiseng menghukum pelaku Long Xiang sesuai aturan geng, lalu dia memberi kompensasi 1 juta yuan. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia berkata, "Saudara Long, semuanya sudah berakhir, saya tidak bisa menerima uangnya." Long Haiseng berkata, "Kakak, anakku juga menderita leukemia dan disembuhkan oleh kakak Qin, tidak mudah bagimu untuk mengurus anakmu sendiri, kamu bisa menggunakan uang itu untuk menutupi biaya rumah tangga." Qin Haodong mengikutinya dan berkata, "Uang itu adalah ungkapan niat baik Saudara Long, kamu harus mengambilnya." Dengan dorongan Qin Haodong, Liu Ye menerima cek tersebut. Masalah ini sudah selesai. Qin Haodong hendak pergi bersama Liu Ye. Pada saat ini, terdengar suara kasar, dan semua orang melihat ke arah suara itu. Itu adalah Banir, juara tinju Thailand, yang berbicara dengan sangat keras. Dia menatap Qin Haodong dengan mata membara. "Kau hebat, aku ingin bertarung denganmu." Bab 238. Menggodaku dengan uang. "Banir, jangan buat masalah, dia saudaraku." Long Haiseng tidak menyangka Raja Tinju Thailand akan menantang Qin Haodong, jadi dia bergegas menghentikannya. Tetapi saat ini, Banir menatap Qin Haodong dengan tatapan mata yang membara, yang memperlihatkan hasrat yang kuat untuk bertarung, seolah-olah dia belum mendengar kata-kata Long Haiseng. Dia selalu menjadi prajurit yang gila. Dia datang ke Huaxia untuk bekerja sebagai pengawal Long Haiseng. Di satu sisi, dia ingin menghasilkan uang, di sisi lain, dia ingin mengenal para prajurit di Huaxia. Seperti kata pepatah, seorang master baru bisa membuktikan kemampuannya saat ia bergerak. Pukulan kuat Qin Haodong ke dinding barusan membuat Banir melihat bahwa dia benar-benar seorang master, yang membuatnya ingin bertarung. Karena itu, dia tidak mendengarkan bujukan Long Haiseng. Dibandingkan dengan uang, dia lebih terobsesi dengan seni bela diri. Saat ini, hanya Qin Haodong yang ada di matanya. "Beranikah kau bertarung denganku?" Dia melangkah maju 2 langkah, napas yang kuat dan ganas meresap, dan otot-otot tubuhnya sangat kontras dengan sosok Qin Haodong yang lemah, seolah-olah dia bisa menghancurkan Qin Haodong hanya dengan 1 jari. Penuh harapan, Banir menatap Qin Haodong dengan mata berbinar. Qin Haodong menggendong si kecil di lengannya dan menatapnya. Tatapan kedua pria itu bertabrakan di udara. Ketika semua orang mengira pertemuan kedua tuan itu akan memicu,
Qin Haodong berkata dengan ringan, maaf, saya tidak tertarik. Banir sangat kuat di mata orang lain, tetapi tidak ada apa-apanya di matanya. Seorang juara tinju Thailand yang belum mencapai level cover power bahkan berani menantangnya. Ini adalah lelucon baginya, jadi itu hampir tidak bisa membangkitkan minatnya. Sebagian besar orang yang hadir mengira Qin Haodong takut pada Banir, tetapi dia hanya seorang dokter, dan bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan juara tinju, tidak ada rasa malu. Tepat ketika semua orang mengira Banir akan berhenti sebelum bertindak terlalu jauh, petinju yang keras kepala itu menjadi marah dan berdiri di depan Qin Haodong dan berkata dengan marah, tidak, kamu seorang master, aku harus bertarung denganmu. Maaf, aku sibuk, aku tidak punya waktu. Qin Haodong berkata dengan acuh tak acuh, kamu bisa berpura-pura kita sudah bertarung dan kamu menang. Perkataan itu membuat Banir merasa sangat terhina. Dia meraung, dasar orang Huaxia, kau meremehkanku. Dia begitu marah sehingga momentumnya tiba-tiba melonjak, seperti binatang buas yang marah. Orang-orang di sekitarnya tidak tahan dengan momentum yang kuat dan mundur satu demi satu. Namun, Qin Haodong tampaknya tidak memiliki perasaan sama sekali. Dia masih berkata dengan ringan, kamu bisa memahaminya seperti itu, terserah. Melihat suasana hati Raja Tinju Thailand semakin tak terkendali, Long Hai Seng berteriak, Banir, seperti yang kukatakan, Dr. Qin adalah saudaraku. Saya tahu, saya tidak akan menyakitinya, seru Banir dengan penuh emosi. Namun, hari ini saya harus bertarung dengannya, ini menyangkut kejayaan seorang petinju dan kejayaan tinju Thailand. Qin Haodong melirik pria itu dan berpikir, ada apa denganmu, aku hanya seorang dokter, apa hubungannya dengan kehormatanmu jika bertarung denganku, apakah seseorang akan memberimu hadiah atau bagaimana jika kamu menang? Wajah Long Hai Seng juga berubah. Juara tinju Thailand ini dikontraknya dengan harga tinggi. Sebelumnya, ada yang mengatakan bahwa orang ini kasar dan kuat, tetapi tidak punya otak. Tampaknya memang begitu. Banir menatap Qin Haodong dengan kedua matanya. Sambil menekankan setiap kata, dia berkata, aku baru saja melihat pukulanmu, dan aku bisa melihat bahwa kamu adalah seorang ahli dari pukulan itu, jadi aku ingin melihat kekuatanmu lagi. Maaf, kamu benar-benar tidak bisa melihatnya. Qin Haodong berkata, minggirlah, aku ada urusan. Bagaimana mungkin kau bisa melawanku? Seru Banir dengan penuh semangat, jika kau bisa menang, aku akan memberimu 200.000 yuan, jika kau kalah, kau bisa langsung pergi, oke. Dia seorang pejuang gila, tetapi juga seorang petinju, di matanya, godaan uang adalah yang terbesar. Kau menggodaku dengan uang. Qin Haodong menatap Banir dan berkata, tidak semua orang menghargai uang. 400.000 yuan. Banir menggandakan harganya. Saya menganggap uang sebagai kotoran. 800.000. Banir berteriak sambil menggertakkan giginya. Hari ini dia akan bertarung dengan pemuda ini. Dan dia tidak kekurangan uang. Long Hai Seng mempekerjakannya dengan gaji lebih dari 1 juta yuan. Baiklah, ayo cepat. Jawaban Qin Haodong membuat semua orang tercengang. Apakah Anda tidak menghargai uang? Apakah Anda tidak menganggap uang sebagai kotoran? Bagaimana Anda bisa setuju dalam sekejap mata? Sebenarnya, Qin Haodong tidak menganggap 800.000 yuan ini sebagai masalah, tetapi provokasi yang terjadi berturut-turut itu terkait dengan martabat seorang pria. Jika dia terus menolak untuk bertarung, apa yang akan dipikirkan orang-orang di sekitarnya? Apa yang akan dipikirkan Liu Yej? Apa yang akan dipikirkan putrinya? Terlebih lagi, pihak lain adalah orang Thailand. Jika tersebar, wajah para pejuang Huaxia akan hilang. Banir terkejut melihat betapa lugasnya janjinya. Ia melihat sekilas lalu berkata tanpa ragu, sekarang mari kita mulai, dan aku akan memberimu 800.000 yuan jika kau menang. Dia berkata seolah-olah dia tidak peduli, tetapi sebenarnya dia pikir Qin Haodong tidak bisa mengambil uangnya. Dia tidak pernah kalah dalam tinju hitam bawah tanah selama bertahun-tahun. Ayo, mari kita bertarung dengan baik. Banir menjadi semakin bersemangat. Ia menanggalkan mantelnya dan memperlihatkan otot-ototnya yang kuat. Qin Haodong masih berdiri di sana dengan si kecil di tangannya. Kamu bisa mulai sekarang, aku sedang terburu-buru. Tidakkah kau menurunkan anak itu dan membuat persiapan? Tanya Banir dengan cemas. Menurutnya, Qin Haodong setidaknya harus menurunkan anaknya sebelum bertarung dengannya. Bagaimana dia akan bertarung dengan seorang anak dalam gendongannya? Qin Haodong berkata, aku tidak perlu melakukannya jika lawanku hanya kamu, ayo kita mulai segera. Sekarang semua orang setuju bahwa Qin Haodong hanya berpura-pura, diakui bahwa Banir adalah juara tinju Thailand yang terkenal di Thailand. Dia berbeda dari para gangster di bawah Long Xiang. Long Hai Seng juga mengkhawatirkannya. Dia berkata, Saudara Qin, aku bisa membantumu mengawasi Tang Tang. Qin Haodong tersenyum tipis. Saudara Long, sungguh tidak perlu berurusan dengan orang seperti itu. Nak, kau ingin mati saja.
Melihat Qin Haodong begitu membenci dirinya sendiri, juara tinju Thailand Banir sangat marah. Ia mengangkat tangannya dan meninju wajah Qin Haodong. Seorang jagoan baru bisa membuktikan dirinya saat ia bergerak. Pukulan Banir begitu cepat dan dahsyat sehingga udara di sekitarnya pun berdesis. Tampaknya ia pantas menyandang gelar juara tinju Thailand. Qin Haodong, yang menggendong si kecil, melesat pergi dan menghindari pukulan Banir, sambil berkata, aku akan memberimu kesempatan lagi. Kau harus mengerahkan seluruh kekuatanmu, kalau tidak, kau tidak akan punya kesempatan lagi. Pukulan Banir tadi tampak ganas, tetapi tidak menunjukkan seluruh kekuatannya. Dia hanya ingin Qin Haodong melihat kekuatannya, sehingga dia bisa mengalahkan lelaki kecil itu dan bertarung dengannya. Karena Qin Haodong dengan mudah menghindari pukulan itu, Banir tidak lagi memandang rendah dirinya. Dia berteriak dengan penuh semangat, kalau begitu, aku akan menunjukkan kepadamu teknik tinjuku yang luar biasa. Kemudian dia membuat gerakan tinju Thailand yang hikmat, lalu meninju ke arah dada Qin Haodong. Dibandingkan dengan pukulan terakhir, pukulan ini 2 kali lebih cepat dan lebih kuat. Semua penonton terkejut dengan kekuatan pukulan itu. Ada yang mengatakan bahwa Banir dapat membunuh seekor sapi dengan sekali pukul. Sekarang tampaknya ini sama sekali bukan omong kosong. Namun Qin Haodong sama sekali tidak peduli. Ia memegang si kecil di tangan kirinya dan dengan ringan melancarkan pukulan. Pukulannya sangat kontras dengan pukulan Banir. Pukulannya tidak cepat maupun kuat. Bahkan tidak memiliki momentum seperti pukulan yang baru saja mengenai dinding. Berdiri di belakangnya, Liu Ye tanpa sadar menggigit bibirnya karena khawatir. Dia tidak mengerti seni bela diri, tetapi dia bisa melihat bahwa orang Thailand ini tidak mudah dihadapi. Long Haiseng mengerutkan kening. Menurutnya, Qin Haodong terlalu sombong. Banir adalah juara tinju, jelas tidak sebanding dengan orang biasa. Pada saat itu, kedua tinju itu bertabrakan dan menimbulkan suara keras. Hasilnya jauh di luar dugaan semua orang. Qin Haodong masih berdiri di sana dengan si kecil di tangannya, tetapi juara tinju Thailand yang kuat, Banir, terlempar keluar seperti bom dan menghantam dinding di belakangnya. Banir berhenti di dinding selama 4 atau 5 detik sebelum jatuh, meninggalkan bentuk manusia yang jelas di dinding di belakangnya, yang menunjukkan betapa kuatnya pukulan Qin Haodong. Dan ketika Banir jatuh ke tanah, ia memuntahkan 3 teguk darah, lalu memutar matanya dan pingsan. Juara tinju Thailand Banir dikalahkan dalam 1 pukulan. Semua orang yang hadir sangat terkejut hingga bola mata mereka terasa pecah. Monster macam apa dia? Bukankah dia terlalu kuat? Yang paling terkejut adalah Da Fei, yang pernah bertarung dengan Qin Haodong. Meskipun ia juga kalah telak, pada saat itu Qin Haodong jauh lebih lemah dari sekarang. Dalam waktu kurang dari sebulan, kemajuannya sangat pesat. Ia tidak tahu bagaimana mengungkapkan keterkejutannya. Long Haiseng juga terlalu terkejut untuk menutup mulutnya. Dia hanya tahu bahwa Qin Haodong kuat, tetapi dia tidak tahu seberapa kuatnya dia. Banir terkenal di tinju Thailand, dikenal sebagai Raja Tinju Thailand. Dia membayar banyak uang untuk menyewanya, tetapi saat ini dia tidak dapat menahan pukulan dari Qin Haodong. Apakah Banir terlalu lemah atau Qin Haodong terlalu kuat? Qin Haodong menggelengkan kepalanya saat melihat Banir pingsan di tanah. Beruntung dia tidak terbunuh. Ia turun dan menepuk dada Banir. Banir meludahkan darah lagi, tetapi itu darah yang buruk. Kemudian ia terbangun dan merasa lebih nyaman di dadanya. Bangunlah, jangan berpura-pura mati. Banir menatap Qin Haodong, semangat juang di matanya berubah menjadi kekaguman dan antusiasme. Dia telah berencana untuk melihat seberapa hebat keterampilan Qin Haodong. Siapa yang tahu bahwa dia tidak perlu menggunakannya sama sekali, hanya 1 pukulan saja sudah cukup untuk membuatnya pingsan. Guru. Banir berlutut di hadapan Qin Haodong. Guru, terimalah aku sebagai muridmu, aku ingin belajar Kung Fu Huaxia darimu. Pada saat ini, Raja Tinju Tai mengaguminya dari lubuk hatinya. Dia telah berkecimpung di dunia tinju selama bertahun-tahun, tetapi dia belum pernah melihat seorang master sejati sampai hari ini. Tidak tertarik, lebih baik kamu tetap menjadi juara tinju-mu. Qin Haodong menoleh dan pergi. Dia merasa Banir terlalu menyebalkan. Pertama, dia bersikeras bertarung dengannya, dan ketika dia kalah, dia memohon untuk menjadi muridnya. Jangan sebutkan bahwa dia tidak mau menerima murid, bahkan jika dia mau, dia tidak akan menerima orang seperti Banir, yang jelas-jelas berbakat. Dia hanya menginspirasi potensinya melalui pelatihan iblis. Karena potensinya telah berkembang sepenuhnya, tidak akan ada ruang untuk perbaikan di masa mendatang. Saudara Long punya nomor rekening saya, jangan lupa kirim uangnya. Setelah Qin Haodong selesai berbicara, dia melambaikan tangan kepada Liu Ye yang terkejut dan meninggalkan Night Eye Bar dengan si kecil dalam pelukannya, meninggalkan juara tinju Thailand Banir berlutut tegak di sana sendirian. Bab 239 Salah Diagnosis.
Setelah meninggalkan Night Eye Bar, Qin Haodong pertama-tama menemukan apotek, membeli sejumlah besar botol kaca dan jarum suntik serta peralatan lainnya, dan kemudian kembali ke rumah Liu Ye. Si Cacat dan Niu Niu terus menatap pintu. Ketika mereka melihat Liu Ye kembali, Niu Niu segera memeluknya dan keduanya menangis di bahu masing-masing. Baiklah, jangan menangis, semua sudah berlalu. Qin Haodong menghibur Liu Ye dan putrinya, lalu berkata, lihat, apa yang harus kubawa ke sini. Lalu Qin Haodong mengeluarkan botol kaca berisi Blood Revival Oral Liquid. Liu Ye menyeka air matanya, menatap cairan hijau zamrud di botol kaca dan bertanya, Dr. Qin, apa ini? Ini adalah Blood Revival Oral Liquid yang baru saya kembangkan, yang dapat menyembuhkan leukemia secara menyeluruh. Kemudian dia mengambil 2 gelas, menuang sedikit ke dalam masing-masing gelas, lalu memberikannya kepada si Cacat dan Niu Niu, minumlah, dan kamu akan baik-baik saja setelah meminumnya. Dr. Qin, apakah ini benar? Mendengar obat ini dapat menyembuhkan leukemia secara menyeluruh, si lumpuh gemetar karena gembira. Untungnya, Blood Revival Oral Liquid dalam cangkir itu hanya sekitar 5 ml, kalau tidak, pasti akan tumpah. Qin Haodong tertawa dan berkata, kamu akan tahu kalau kamu sudah meminumnya, lagi pula, aku tidak meminta bayaran apapun. Jika itu yang dikatakan orang lain, si lumpuh itu akan mencemoohnya, karena saat ini belum ada pengobatan yang efektif untuk leukemia. Karena kemarin dia telah menyaksikan keterampilan medis ajaib Qin Haodong, dia sekarang memiliki kepercayaan penuh pada dokter muda itu. Si lumpuh mengangkat kepalanya dan meminum semua obat dalam gelas, dan Niu Niu mengikutinya. Penyakit Niu Niu sebagian besar telah disembuhkan oleh Qin Haodong. Pada saat ini, cairan oral pemulihan darah mengatasi akar penyebab penyakitnya, jadi dia tidak merasakan banyak perbedaan. Orang lumpuh itu berbeda. Setelah 5 menit meminum cairan itu, ia mulai merasa demam di sekujur tubuhnya, seolah-olah ia telah meminum sup segar. Setiap pori-pori di tubuhnya dapat merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan. Kelemahannya lenyap, dan pucat pasien leukemia di wajahnya tergantikan oleh warna kemerahan. Qin Haodong memeriksa denyut nadi Niu Niu dan si lumpuh, lalu akhirnya berkata, kamu sudah pulih, dan kamu tidak perlu minum obat lagi. Terima kasih, Dr. Qin, terima kasih banyak. Orang lumpuh itu tidak pernah merasa lebih baik sejak ia terkena leukemia. Ia langsung berlutut untuk bersujud kepada Qin Haodong. Tidak apa-apa, itulah yang aku janjikan padamu. Qin Haodong mengangkat si lumpuh dan berkata, membantu orang sampai akhir, mengirim Buddha ke barat, aku akan menyembuhkan kakimu juga. Kaki saya sudah cedera lebih dari 10 tahun, apakah bisa disembuhkan? Tanya si lumpuh dengan penuh semangat. Ini jauh lebih mudah daripada mengobati leukemia. Qin Haodong berkata, biarkan orang lumpuh itu berbaring di tempat tidur, lalu keluarkan jarum perak, gunakan metode akupuntur pemulihan untuk memperbaiki otot-otot kakinya yang mengalami atrofi akibat cedera. 10 menit kemudian, si lumpuh membuang tongkatnya dan berjalan dengan riang di tanah. Dr. Qin, Anda adalah seorang bijak medis, Anda pantas mendapatkannya, terima kasih banyak. Si Cacat itu begitu gembira hingga ia menangis dan ingin berlutut serta bersujud kepada Qin Haodong lagi. Qin Haodong menghentikannya dan berkata, kamu tidak perlu bersujud kepadaku. Sekarang kamu pergi ke rumah sakit untuk menjalani tes guna melihat apakah indeks darah sudah kembali normal. Baiklah, aku pergi. Meskipun si lumpuh merasa sudah pulih, ia masih harus membuktikannya dengan data. Ia terbang meninggalkan halaman Liu Ye dan naik taksi ke rumah sakit. Setelah si lumpuh pergi, Qin Haodong membiarkan si kecil dan Niu Niu bermain di halaman. Ia membawa Liu Ye bersamanya untuk mengambil cairan oral pemulihan darah dengan jarum suntik dan menyuntikkannya ke dalam botol kaca sesuai dengan standar 5 ml per botol. Saudari Liu, kamu bisa menghubungi teman-temanmu yang sakit nanti dan menjual obat-obatan ini kepada mereka. Baiklah, Dr. Qin, saya mengucapkan terima kasih atas nama teman-teman saya yang sakit, mereka pasti sudah gila mengetahui kabar baik ini. Sebagai ibu Niu Niu, dia tahu betapa menyakitkannya hidup bagi pasien leukemia. Dr. Qin, berapa harga yang akan Anda jual untuk sebotol obat ini? Saya akan memberitahu mereka sebelumnya sehingga mereka dapat menyiapkan uangnya. Dalam pandangan Liu Ye, harga obat leukemia satu kali ini tidaklah murah, sehingga para pasien leukemia perlu menyiapkan uang terlebih dahulu. Qin Haodong menatapnya sambil tersenyum lalu mengulurkan 2 jari. Liu Ye terkejut. Qin Haodong meminta Huang Weili 2 juta yuan terakhir kali dia mengulurkan 2 jari. Dapat dimengerti bahwa obat leukemia sekali pakai dapat dijual seharga 2 juta yuan, tetapi sebagian besar pasien tersebut tidak mampu membelinya. Dr. Qin, bukankah 2 juta yuan terlalu mahal? Para pasien yang telah menderita leukemia selama bertahun-tahun telah bangkrut, saya khawatir mereka tidak dapat mengambil uang sebanyak itu. Qin Haodong tertawa dan berkata, siapa yang bilang 2 juta yuan? Apakah Anda menganggap saya sebagai pengusaha berhati hitam? Oh,
200.000 yuan jauh lebih mudah, aku akan segera memberi tahu mereka. Liu Ye menghela napas lega, walaupun 200.000 yuan bukanlah jumlah yang kecil, namun obat leukemia satu kali sungguh sepadan dengan harganya. Saudari Liu, Anda masih salah, bukan 200.000 yuan. Lalu berapa harganya? Tanya Liu Ye heran. Jika obat itu dijual seharga 20.000 yuan per botol, itu akan lebih murah daripada B. Konstantin, yang hanya bisa meredakan gejala selama 1 bulan. 2 yuan. Kata Qin Haodong sambil menggoyangkan 2 jari. 2 yuan, ya Tuhan, apakah aku tidak salah dengar? Liu Ye hampir menggigit lidahnya. Ya, hanya 2 yuan. Qin Haodong berkata sambil tertawa, kemarin saya berjanji untuk mengobati kalian semua bahan obat ini diambil dari pegunungan, tidak ada biaya, obatnya gratis, saya hanya perlu mengembalikan biaya botol kaca. Di rumah sakit Jiangnan, si lumpuh mengambil hasil tes di tangannya dan melompat kegirangan. Lembar tes di tangannya dengan jelas menunjukkan bahwa semua indeks darahnya normal, artinya leukemianya telah sembuh total. Ada apa, sobat, kenapa kamu begitu senang? Seorang dokter berjas putih datang. Dia adalah Zhang Xiaoping, dokter kepala Departemen Hematologi Rumah Sakit Jiangnan. Dia mendiagnosis pasien lumpuh itu menderita leukemia. Dokter Zhang, leukemia saya sudah sembuh total, teriak si lumpuh dengan penuh semangat. Hal itu menarik perhatian banyak orang di koridor rumah sakit, tetapi mereka semua menatapnya dengan iba, mengira orang sakit lainnya itu gila. Zhang Xiaoping menggelengkan kepalanya dan berkata, karena kamu sakit, kamu harus menerima perawatan yang positif, jangan membuat dirimu marah karena ini. Dokter Zhang, saya tidak gila, saya benar-benar sembuh. Si lumpuh melambaikan lembar tes di tangannya. Lihatlah hasil tesnya, semua indeks darah saya normal, saya benar-benar sembuh total. Namun alih-alih menyerahkan lembar tes kepada Zhang Xiaoping, dia bergegas keluar rumah sakit untuk memberitahu Qin Haodong berita tersebut. Apa yang terjadi? Apakah dia benar-benar pulih? Zhang Xiaoping tidak mempercayainya, tetapi si lumpuh benar-benar tidak merasa seperti penderita leukemia dengan kondisi baiknya. Dengan sedikit keraguan, ia pergi ke laboratorium dan menyalakan komputer. Ia membuka catatan hasil tes orang cacat itu. Ketika ia melihat data yang ditampilkan di komputer, ia langsung terkejut. Hasil tes orang cacat itu semuanya normal, sama sekali berbeda dari hasil tes sebelumnya. Dia memberi isyarat kepada perawat yang bertugas melakukan tes darah dan berkata, "Wang kecil, apakah kamu yakin tidak melakukan kesalahan saat mengambil darah orang ini?" Perawat kecil itu berkata dengan serius, "Ya, dia juga pasien tetap di rumah sakit kami, bagaimana mungkin aku bisa melakukan kesalahan? Aneh sekali." Dia mencetak seluruh catatan medis si lumpuh dan bergegas ke kantor wakil direktur rumah sakit. Wakil direktur Zhang Xiaoan adalah sepupu Zhang Xiaoping. Setelah memasuki pintu, Zhang Xiaoping berkata, "Saudaraku, ada hal aneh yang terjadi hari ini, seorang pasien leukemia bahkan mengatakan bahwa dia telah sembuh." Zhang Xiaoan tertawa dan berkata, "Xiaoping, Anda adalah seorang ahli hematologi di rumah sakit kami, apakah Anda percaya itu? Leukemia sekarang adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan, penyakit ini dapat dikurangi sampai batas tertentu dengan menghabiskan lebih banyak uang, mustahil untuk menyembuhkannya sepenuhnya kecuali dia bertemu dengan peri. Itulah yang saya kira pada awalnya, tetapi seperti yang Anda lihat dari hasil tesnya, dia benar-benar sembuh." Lalu Zhang Xiaoping memperlihatkan semua catatan medis si lumpuh di hadapan Zhang Xiaoan. Zhang Xiaoan melihatnya dengan saksama dan senyum di wajahnya perlahan menghilang. Akhirnya, dia berkata dengan ekspresi serius, "Apakah kamu yakin hasil tes hari ini benar?" Zhang Xiaoping berkata, "Saya sudah bertanya kepada perawat yang bertugas, dia yakin dia benar. Kita harus berhati-hati tentang hal ini. Saya akan mengonfirmasinya lagi." Zhang Xiaoan berkata, membuka komputer di mejanya, dan mengambil rekaman video pengawasan dari Departemen Tes Darah untuk mengonfirmasi bahwa darah itu diambil dari orang cacat itu sendiri. Aneh sekali, kalau tidak ada masalah dalam pengambilan darah, bagaimana dia bisa sembuh dari penyakitnya? Zhang Xiaoan memegang dagunya, berpikir lama, dan akhirnya berkata, "Xiaoping, sejauh menyangkut masalah ini, kita tidak akan membicarakannya lagi di masa mendatang." Zhang Xiaoping bertanya dengan heran. Perlu ditanyakan, leukemia tidak mungkin disembuhkan, karena tidak ada masalah dalam tes darah hari ini. Berarti Anda salah mendiagnosisnya di awal, dia sama sekali tidak sakit. Jika masalah ini tersebar, itu tidak hanya akan memengaruhi reputasi rumah sakit kami, tetapi juga mendatangkan kerugian besar bagi Anda, jadi, kami harus merahasiakannya. Saya salah mendiagnosisnya, tidak mungkin. Zhang Xiaoping berkata dengan cemas. Jika bukan salah diagnosis, apakah Anda punya penjelasan lain? Bahkan jika Anda punya, apakah ada yang bisa mempercayainya? Aku akan melakukan apa yang kau katakan dan merahasiakannya. Zhang Xiaoping tidak bisa berkata apa-apa untuk sesaat. Itu benar.
Jika tersebar, semua orang akan berpikir bahwa dia telah membuat kesalahan diagnosis di awal. Dan itu sudah terlalu lama. Dia tidak yakin apakah dia telah membuat kesalahan saat itu. Qin Haodong dan Liu Ye baru saja selesai mendistribusikan 100 botol obat cair. Si lumpuh bergegas masuk dari luar. Dokter Qin, lihatlah aku benar-benar sudah pulih. Kemudian dia menyerahkan lembar ujian kepada Qin Haodong. Qin Haodong mengambil lembar tes dan hanya melihatnya sekilas. Hasil ini sesuai dengan harapannya. Denyut nadinya jauh lebih akurat daripada alat rumah sakit. Namun, untuk meyakinkan lebih banyak orang, ia masih membutuhkan lembar tes sebagai bukti. Dia memberitahu si lumpuh tentang penjualan cairan oral pemulihan darah besok, lalu berkata, saudari Liu mungkin tidak dapat mengatasinya sendiri, datanglah dan bantu dia besok. Tidak masalah. Si lumpuh itu dengan senang hati setuju, dan berkata, Dr. Qin, Anda menawarkan untuk mengobati semua orang secara gratis, Anda benar-benar memiliki hati seorang bodhisattva. Qin Haodong berkata, oh, ada satu hal lagi. Meskipun obatnya gratis besok, semua orang harus menyerahkan hasil tes dan semua catatan medis setelah itu. Liu Ye bertanya dengan bingung, Dr. Qin, untuk apa Anda menginginkan barang-barang ini? Qin Haodong berkata, obat ini hanya ada 100 botol. Saya tidak dapat menyembuhkan begitu banyak pasien sendirian, jadi saya harus mengandalkan produksi massal obat ini. Saya ingin mendirikan perusahaan farmasi untuk memproduksi obat cair ini secara massal. Namun, produksi massal memiliki syarat, formula obat ini harus disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, jadi saya memerlukan data perawatan dari 100 pasien. Bab 240 Anjing Gila. Liu Ye berkata dengan gembira, jika obat ini mulai diproduksi, ini akan menjadi layanan yang luar biasa bagi umat manusia, lebih dari 4 juta pasien leukemia di Huaxia akan berterima kasih kepada Anda. Si lumpuh berkata, Dr. Qin telah melakukan pekerjaan yang hebat, tetapi saya khawatir beberapa orang akan melarikan diri setelah disembuhkan. Jika kita tidak dapat menemukan mereka, catatan medis mereka akan hilang. Saya khawatir kita tidak dapat mengumpulkan 100 salinan data. Liu Ye berkata, itu mudah dilakukan, meskipun obat kami gratis, kami dapat mengenakan biaya deposit di muka, sehingga pasien yang sembuh dapat menggunakan catatan medis untuk mengambil kembali uang deposit. Dengan cara ini, catatan medis dapat diambil kembali. Qin Haodong mengangguk. Tampaknya Liu Ye berpikiran komersial, jadi dia memikirkan solusinya dengan cepat. Baiklah, masalah ini akan diserahkan kepada Suster Liu. Hari mulai gelap. Liu Ye meminta Qin Haodong untuk tinggal, tetapi dia menolak dan pulang bersama si kecil. Setelah makan malam, si kecil pergi bermain dengan Damao dan Ermao. Lin Momo menyeret Qin Haodong ke ruang kerja. Qin Haodong memeluk Lin Momo, menciumnya dengan penuh gairah, dan berkata, untuk apa kau membawaku ke sini, apakah kau menginginkan kecantikanku? Lin Momo memutar matanya ke arahnya dengan cara yang menawan dan berkata, dasar sombong sekali dirimu. Aku punya urusan serius yang harus kubicarakan denganmu. Qin Haodong berkata, kenapa, apakah ada kemajuan dalam pembangunan pabrik farmasi? Lin Momo berkata, saya mengadakan rapat dewan hari ini, dan kami telah membahasnya. Apa hasilnya? Lin Momo berkata, hasilnya sangat bagus, para direktur dewan tidak bodoh, bagaimana mungkin mereka melewatkan peluang bisnis yang bagus seperti itu. Semua orang setuju bahwa Lin's Group harus memasuki industri farmasi, tetapi premisnya adalah obat Anda benar-benar dapat menyembuhkan leukemia. Qin Haodong mengeluarkan catatan medis si lumpuh dan berkata, tidak ada yang salah dengan obat yang saya buat, hari ini seorang pasien telah pulih setelah minum obat, ini adalah hasil tes dan catatan medis sebelumnya, besok akan ada 100 catatan medis pasien leukemia yang dikirimkan kepada kami. Hebat! Sambil memegang catatan medis, Lin Momo berkata dengan gembira, Anda sangat perhatian, dengan catatan ini, Dewan Direksi pasti akan menyetujui usulan tersebut dan akan menghemat banyak kesulitan dalam persetujuan obat. Qin Haodong berkata, jangan terlalu bersemangat dulu, bagaimana dengan masalah saham, saya pasti pemegang saham utama. Lin Momo membuka tasnya, mengeluarkan setumpuk kertas A4 dan menyerahkannya kepada Qin Haodong. Lihatlah, ini adalah anggaran profesional yang saya minta dibuat oleh tim, jika kita membangun perusahaan farmasi berskala besar, kita membutuhkan setidaknya $3 miliar, dan kita belum menghitung formula Anda dalam biayanya. Qin Haodong membaca sekilas halaman-halaman itu dengan cepat. Dia tidak begitu pandai dalam hal-hal seperti ini. Dia berkata, saya tidak mengerti hal-hal seperti ini. Katakan saja ya atau tidak secara langsung. Kami membahasnya di rapat dewan, dan hasilnya adalah Anda hanya bisa mendapatkan 40% saham, kata Lin Momo. Qin Haodong berkata, para direktur benar-benar picik, resep yang dapat menyembuhkan leukemia secara menyeluruh sangat berharga dimanapun itu, tampaknya mereka tidak tulus dalam bekerja sama, jadi mereka menawarkan saya bagian yang sangat kecil. Lin Momo berkata, sebenarnya, itu wajar saja,
karena Anda sekarang hanya memiliki resep, efeknya dalam mengobati leukemia perlu diuji lebih lanjut, tidak diketahui apakah ada efek sampingnya, risiko ini perlu ditanggung oleh Lins Group, jadi masuk akal untuk memberi Anda 40% saham. Saya harus memiliki 51% saham. Qin Haodong berkata, baiklah, saya akan mundur selangkah, saya akan memberikan rumus ditambah 500 juta yuan, lalu saya akan mengambil 51% saham, jika Anda setuju, kita akan bekerja sama, jika tidak, saya akan mencari cara lain. Sebenarnya mudah untuk mendapatkan dana 3 miliar yuan dengan sumber daya dan koneksi Qin Haodong saat ini. Setidaknya bank investasi Maldini Lama akan bersedia berinvestasi. Alasan mengapa dia lebih suka bekerja sama dengan Lins Group adalah karena dia tidak ingin orang asing mendapatkan uang, dan bahwa Lin Momo adalah satu-satunya pewaris Lins Group. Jika para direktur Lins Group benar-benar tidak tahu bedanya, dia akan menendang mereka tanpa ragu-ragu. Nilai formula Anda adalah 2 miliar yuan, jadi kami memutuskan untuk memberi Anda 40% saham, jika Anda menginvestasikan 500 juta yuan lagi, itu akan menjadi 2,5 miliar yuan, kemungkinan kerjasama kita masih sangat besar, kata Lin Momo. Keesokan paginya, saat mereka telah membahas sebagian besar masalah tersebut, Lin Momo bergegas ke Lins Group untuk mengadakan rapat dewan direksi. Qin Haodong mengemudikan mobil van yang dikirim oleh Zhang Tianyu dan berangkat bersama si kecil. Setelah kembali dari Senongjia, ia menghubungi Nalan Wushuang, dan memintanya untuk membantu memilih pemakaman dengan pertanda geomantik yang baik. Pada saat yang sama, ia menyiapkan sejumlah besar karangan bunga dan barang-barang kurban. Hari ini, ia akan membawa anak kecil itu ke pemakaman Sikong Zaixing, berdoa agar ia dapat beristirahat dengan tenang. Damao dan Ermao mengikuti si kecil dari dekat. Mereka tampak ingin keluar dan menghirup udara segar. Si kecil berkata, mari kita bawa Damao dan Ermao bersama kita, kau lihat, betapa menyedihkan mereka jika mereka ditinggal di rumah. Baiklah, mari kita bawa mereka bersama kita. Setelah Qin Haodong berkata demikian, Damao dan Ermao melompat ke dalam mobil van seakan takut tertinggal. Damao dan Ermao tidak hanya tumbuh lebih cepat daripada anjing lainnya, tetapi kecerdasan mereka juga berkembang pesat. Mereka tidak dapat berbicara, tetapi mereka tidak memiliki masalah dalam berkomunikasi dengan manusia. Jadi Qin Haodong tidak khawatir mereka akan menimbulkan masalah. Angin bertiup lembut dan matahari bersinar cerah, cuacanya cerah. Tujuan mereka berada di pinggiran kota, tetapi tidak terlalu jauh dari kota, dan jalannya dibangun dengan baik. Mereka dan anjing-anjing segera tiba di tempat parkir pemakaman. Ini adalah pemakaman yang baru dikembangkan, terletak di lereng bukit yang tidak terlalu curam, menghadap ke laut, yang benar-benar merupakan tanah harta karun geomantik untuk menguburkan orang yang meninggal. Karena itu, kuburan di sini dijual dengan harga tinggi, yang sedikit lebih mahal daripada rumah di kota. Nalan Wushuang memilih lokasi terbaik di sini dan menghabiskan lebih dari 100.000 yuan untuk itu. Di kaki bukit itu terdapat sebuah lapangan seluas ribuan meter persegi, yang telah menjadi tempat parkir karena di sana ada pemakaman. Hari ini bukan akhir pekan atau festival sapu makam, jadi tidak banyak orang. Tempat parkir itu hampir kosong, hanya ada puluhan mobil di sana. Oleh karena itu, tempat ini menjadi surga bagi sebagian orang untuk mengajak anjing jalan-jalan. Hampir semua jenis ras anjing dapat ditemukan di sini. Namun, Qin Haodong tidak membiarkan Damao dan Ermao turun. Kedua anjing ini tampak seperti singa, sama sekali berbeda dari sebelumnya. Meskipun mereka terlalu pintar untuk menyerang orang, beberapa orang tetap akan takut dengan anjing sebesar itu. Dia tidak ingin anjingnya membuat orang takut di tempat umum, jadi dia akan membawa mereka ke tempat yang tidak berpenghuni untuk bermain setelah pemakaman Sikong Zaixing. Meskipun biaya pemakaman di sini sangat mahal, layanannya sangat baik. Staf pemakaman membantu Qin Haodong membawa barang-barang kurban ke pemakaman. Setelah semua persiapan selesai, Qin Haodong meminta staf untuk pergi. Dia mengeluarkan jenazah Sikong Zaixing dari cincin penyimpanan dan menguburnya di peti mati yang telah disiapkan di pemakaman. Kemudian dia meletakkan lilin dan upeti di depan batu nisan. Setelah semuanya selesai, Qin Haodong bersujud di depan batu nisan bersama si kecil. Bagaimanapun, mereka semua mendapat banyak manfaat dari Sikong Zaixing, terutama Tang Tang. Dia mewarisi sekte Yiyuan darinya meskipun dia bukan muridnya. Menjelang siang, setelah pemakaman Sikong Zaixing, mereka mulai berjalan menuruni bukit. Fisik anak kecil itu jauh lebih baik daripada teman-temannya. Dia tidak membiarkan Qin Haodong menggendongnya dan dia berlari dengan gembira di depannya. Ketika mereka tiba di tempat parkir, tepat saat mereka hendak masuk ke dalam mobil van, tiba-tiba terdengar gonggongan anjing. Seekor Rottweiler hitam berlari ke arah mereka dan menerkam si kecil. Meskipun Tang Tang memiliki tubuh suci Suzaku dan telah mempraktikkan sutra hati kaisarian, dia baru berusia 4 tahun. Melihat anjing Rottweiler besar itu berlari ke arahnya seperti serigala lapar, anak kecil itu tertegun dan berdiri di sana tanpa bergerak, sama sekali lupa untuk menghindari anjing itu.
Rottweiler itu membuka mulutnya lebar-lebar dan hendak menggigit leher si kecil. Untungnya, Qin Haodong menangkap si kecil itu dan memeluknya. Rottweiler itu tidak lari meskipun gagal menyerang. Sebaliknya, ia berbalik dan berlari ke arah Qin Haodong. Qin Haodong menatap anjing itu dengan dingin. Anjing itu panjangnya lebih dari 1 meter, tampak kejam dengan matanya yang merah, dan air liurnya yang lengket menggantung di mulutnya. Jelas itu adalah anjing gila. Dia berkeringat dingin karena ketakutan. Anjing gila itu sangat besar. Kalau saja dia bereaksi sedikit lebih lambat, konsekuensinya tidak dapat dibayangkan. Anjing gila itu tidak melepaskan mereka, dan terus menerkam Tang-Tang di pelukannya. Qin Haodong sangat marah, jadi dia meninju dahi anjing itu dengan keras. Pukulan keras itu langsung menghancurkan tengkorak Rottweiler itu. Ia melolong, lalu darah mengalir dari mata, hidung, dan mulutnya. Ia jatuh ke tanah tanpa bergerak. Qin Haodong mengelus kepala anak kecil itu dan bertanya dengan khawatir, "Tang-Tang, apakah kamu takut?" Si kecil itu sadar kembali saat itu. Ia mengangguk pucat dan berkata, "Papa, anjing nakal macam apa ini, baik Damau maupun Ermau tidak menggigit, kenapa ia menggigit?" Qin Haodong berkata, "Anjing ini sudah gila, anjing gila menggigit orang, jika Anda menghadapi situasi ini lagi, larilah dengan cepat, jangan menunggu di sana." Ketika ia berbicara, seorang wanita berusia 30 tahun dengan perhiasan indah datang dan langsung berteriak seakan-akan ayahnya telah meninggal saat ia melihat anjing Rottweiler itu tergeletak di tanah. Setelah memastikan anjing itu sudah mati, wanita itu mendongak dan berteriak kepada Qin Haodong, "Wah, apakah kamu membunuh anjingku?" Si kecil berkata, "Bibi, anjingmu menggigit, jadi papa menjatuhkannya." Qin Haodong juga berkata, "Anjingmu sudah gila, kalau aku tidak memukulnya, dia pasti akan menyakiti orang lain, sebaiknya kau bawa dia kembali dan cari tempat untuk menguburnya." Wanita itu berteriak dengan keras, "Dia menggigit, jadi kenapa? Aku punya cukup uang untuk mengganti kerugiannya. Kenapa kau membunuh anjingku? Kau tahu berapa mahalnya anjingku? Itu anjing ras Rottweiler murni, harganya lebih dari 300.000 yuan." Wajah Qin Haodong tampak muram. Ia berkata, "Rottweiler awalnya adalah anjing yang sangat ganas, Anda tidak boleh membiarkannya begitu saja. Ia hampir menggigit putri saya tadi, apa salahnya membunuhnya? Apakah anjing Anda diizinkan menggigit dan tidak ada yang diizinkan melawan?" "Ya, aku tidak mengizinkannya, anjingku menggigitmu dan aku bisa memberimu uang, tapi kau tidak boleh memukul anjingku, kalian berdua bajingan tidak sepadan dengan anjingku. Anjing adalah anjing, anjing tidak lebih mulia daripada manusia. Kamu harus mengikatnya jika kamu memelihara anjing besar di masa mendatang, kalau tidak, aku akan memukul anjingmu lagi." Lalu Qin Haodong hendak membawa anak kecil itu ke dalam mobil van. "Jangan bergerak, apakah aku membiarkanmu pergi?" Lalu datanglah seorang wanita lain dengan rambut keriting kuning, mengenakan gaun merek ternama, sambil menggendong seekor anjing gembala Jerman yang besar, yang tampak seperti teman pemilik anjing Rottweiler itu. Mohon dukungan sub omom ante-ante sekalian agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat sub back, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.